Untuk menyusun SKP melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM, silakan dibuka browser. Dalam hal ini kita bisa menggunakan Google Chrome. Setelah kebuka Google Chrome, maka ketiklah di bilah alamat PMM ya, kemudian enter saja, maka muncul di paling atas web PMM, kemudian klik. Nah, saya sudah login di PMM, jadi saya tidak perlu login lagi. Bagi Anda nanti yang belum login, silahkan login seperti biasa, login di PMM. Nah, setelah kita login, cari saja menu pengelolaan kinerja seperti ini ya. Kemudian klik saja menu itu, kemudian klik tetap di sini. Nah, di sini masih masa percobaan ya, belum masuk ke 2024. Ini baru tahun 2023, dimulai dari bulan Juli sampai dengan Desember. Ini karena percobaan ya, tahunnya masih tahun 2023. Kemudian coba sekarang. Nah, setelah itu klik lengkapi diri. Pilih jenjang, misalkan ahli pertama, kemudian klik simpan. Kemudian data sudah selesai, data sudah benar. Perhatikan setelah kita berhasil mengisi data, perhatikan di sini ada 5 tahapan untuk membuat rencana hasil kerja, yaitu yang dimulai dengan praktek pembelajaran, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga adalah tugas tambahan, yang keempat adalah perilaku kerja, yang kelima adalah rangkuman. Perhatikan pula bahwa ini karena masih dalam tahap percobaan, maka periodenya adalah Juli sampai dengan Desember 2023. Nanti kalau sudah masuk pada tahun 2024, maka nanti ini tentu akan berubah mulai 1 Januari sampai dengan Juni 2023. Oke, dari 5 tahapan ini kita mulai dengan praktek pembelajaran. Di sini ada 8 pilihan indikator yang bisa Anda pilih, mulai dari dimensi manajemen kelas atau penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, sampai dengan yang terakhir instruksi yang adaptif. Nah, misal kita pilih yang penerapan disiplin positif ya. Kemudian klik ini ke pengembangan kompetensi. Klik saja. Perhatikan pada tahap atau langkah pengembangan kompetensi ini, guru atau kepala sekolah itu diharapkan memenuhi 32 poin. Perhatikan yang ini ya, ini 32 poin. Nah, 32 poin ini itu bisa kita pilih ya. Ini RHK atau rencana hasil kerja nomor 1 kita pilih. Misalkan di sini ada 18 pilihan ya, ada 18 pilihan. Mulai dari meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan seminar. Jadi ikut seminar itu juga dapat poin, poinnya 4. Misalkan kita ikut seminar ya. Kemudian klik tambah. Nah, kekurangannya 28 poin. Kemudian yang kedua, kita pilih apa? Kita coba tadi seminar ya. Nah, sekarang kita coba misalkan mengikuti peran sebagai peserta berbagi praktek baik. Kita pilih. Kemudian kita tambahkan. Nah, ini masih kurang 24 poin. Sekarang yang ketiga misalkan ya. Yang ketiga misalkan
meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktek baik yang diajarkan oleh guru atau kepala sekolah. Ini kita klik misalkan ya, kemudian tambahkan ini sampai 32 poin ya. Yang keempat, nah ini contoh saja ya, misalkan saya pilih yang ini ya. Nah, kemudian kita tambahkan, kita lihat masih berapa, masih 6 ya. Oke, saya cari yang 6 lagi ya, boleh juga lebih ya. Misalkan saya cari yang ikut pelatihan ya, ikut pelatihan, ada enggak ikut pelatihan? Ada kayaknya ya. Nah ini pelatihan ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat. Oke, saya tambahkan. Oh sudah 34 ya, tidak saya tambahkan lagi. Nah kalau sudah 34 ini sudah hijau ya, berarti sudah lewat dari 32. Maka setelah lewat, maka klik ke tugas tambahan. Perhatikan, klik tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini ada beberapa opsi tergantung tugas tambahan yang kita emban. Misalkan di sini sebagai pembina OSIS ya. Ada juga ini sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Nah, misalkan kita sebagai pembina OSIS ya, atau misalkan sebagai wakil kepala sekolah. Nah, kemudian kalau misalkan ini cukup satu, ya satu aja. Kalau misalkan kita mendapat tugas tambahan yang lain, misalkan ya klik tambah. Andaikan mendapat tugas tambahan yang lain ya, maka ini sebagai kepala satuan pendidikan mungkin mendapat tugas tambahan yang lain. Misalkan juga merangkap sebagai wali kelas. Ini contoh saja ya, ini hanya contoh saja. Nah, kalau sudah, maka klik ke perilaku kerja. Klik ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini adalah karakter atau sikap yang harus kita wujudkan, mulai dari berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, berikutnya kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ada 7 aspek yang kalau disingkat menjadi berakhlak. Oke, mulai dari atau berorientasi pelayanan. Di sini ada pilihan ya, ada pilihan. Misalkan kita bersifat ramah kepada, ini ada beberapa yang memahami kebutuhan peserta didik, bersifat ramah. Misalkan kita bersifat ramah ya, kemudian kita pilih ini juga ada pilihan menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah, mengkomunikasikan informasi aktual dan akurat. Misalkan mengucap salam dengan sikap ramah ya. Kemudian akuntabel kita pilih, misalkan saja ya, memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan. Ini sekedar contoh saja ya. Kemudian kita pilih memanfaatkan fasilitas pembelajaran sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang kompeten, misalkan kita pilih yang membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk belajar. Ini contoh saja ya. Memfasilitasi proses berbagi pengetahuan, misalkan. Oke, ini sampai dengan kolaboratif ya. Nah, kalau ini sudah terisi semua, maka ke rangkuman. Nah, kita lihat rangkumannya ya. Perhatikan dari langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 sudah kita lakukan. Sekarang kita lihat rangkumannya.
Jadi ini mirip-mirip apa namanya, kalau kita pesen tiket itu kan ada rangkumannya, apakah kira-kira sudah benar ya. Nanti kalau sudah benar kita simpan draft ya. Pertama, rencana hasil kerja meningkatkan praktek manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif ya. Tadi yang kita pilih kan disiplin positif. Kemudian kualitasnya, tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nanti bukti dukungnya hasil observasi kinerja guru. Targetnya satu kegiatan, target waktunya adalah per semester. Yang kedua, rencana hasil kerja meningkatkan kompetensi ya, yang kompetensi dia melalui peran sebagai partisipan seminar dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah rencana hasil kerja meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik. Ini nilainya 4 poin ya, yang tadi 4 poin juga. Nah, semua dicek, anggap ini sudah benar ya. Maka nanti tinggal simpan draft gitu ya. Oke, kita klik simpan draft. Nah, berhasil disimpan ya. Di sini ada kata-kata lanjutkan draft kalau memang kita mau mengubah atau mengedit. Ini di sini ada keterangan ya. Anda dapat mengajukan draft ke atasan mulai dari Januari 2024 pukul 10 WIB. Jadi ini hanya latihan saja ya, hanya latihan saja. Nanti mulai 2 Januari maka kita betul-betul membuat SKP dari platform Merdeka Mengajar.